Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Maidah, di mana Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah menjelaskan bahwa hidup ini adalah suatu perjanjian antara kita dengan Allah Ta'ala, di mana kita harus memenuhi ikatan perjanjian tadi dengan berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah telah menceritakan kepada kita mengenai Bani Israel yang oleh Nabi Musa diajak untuk masuk ke negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Palestina, tapi mereka tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? 40 tahun mereka berada di padang pasir. 40 tahun mereka berada di padang pasir. Artinya orang-orang yang tidak mau masuk Palestina itu sudah habis. Ganti generasi baru, sudah hilang orangnya, tidak ada lagi. Ganti generasi baru, gitu ya. Lalu Allah Ta'ala menceritakan mengenai anaknya Nabi Adam, bahwa ketidakmauan, keengganan untuk berkorban itu sudah ada sejak dari anaknya Nabi Adam muncul, sudah ada sifat keengganan, ketidakmauan untuk berkorban. Ayat 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka itu, ceritakan kepada ahli kitab mengenai anaknya Nabi Adam bil haqq, dengan benar, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambah. Idz qarraba qurban, waktu keduanya memberikan qarraba qurbanan. Kalau qaraba yaqrabu qarab, nah itu dekat. Tapi kalau qaraba yuqaribu mestinya takriban, tidak ada, gitu ya. Qaraba yuqaribu qurban. Qurban itu artinya proses mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Korban itu artinya proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Qarraba yuqaribu qurban, proses mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata korban, itu sebenarnya tidak tepat, gitu ya. Kata-kata korban dalam bahasa Indonesia itu melenceng jauh dari aslinya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya victim, korban. Jadi negatif maknanya. Kalau dalam bahasa agama, idul kurban lah, kan bagus itu, maknanya bagus. Di mana hari raya yang di situ orang berbuat dengan menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bagus maknanya. Tapi kata korban, negatif maknanya, jelek. Korban kecelakaan, korban penipuan lah, itu kan tidak baik maknanya. Korban kebakaran lah, itu tidak baik. Tapi kepada aslinya kata korban itu adalah proses tindakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam bahasa Arabnya. Di mana fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lainnya tidak.
Baik. Ceritanya bahwa Nabi Adam dulu karena tidak ada manusia di dunia ini, jadi istrinya kalau hamil pasti 2 orang, laki perempuan. Setiap kali hamil itu laki perempuan. Karena tidak ada orang di dunia ini kecuali istrinya Hawa. Jadi dia kalau hamil ya berpasang-pasangan laki perempuan. Tetapi kemudian kalau dikawinkan, dinikahkan itu bukan yang keluar bersamaan begini, bukan pasangan dalam perut, tidak. Ya kalau yang dikawinkan itu bukan pasangan dalam perut, harus dari kehamilan yang lain. Harus dari kehamilan yang lain, bukan dalam satu kehamilan begini keluar laki perempuan lalu dikawinkan, tidak. Dari kehamilan yang lain. Dari kehamilan yang lain itulah yang nanti dikawinkan. Rupanya di sini ada nama, tapi nama itu bukan dari Nabi. Nama itu dari Israiliyat. Di mana Qabil dia merasa bahwa saudaranya yang kebetulan bersama dia dalam satu perut itu bersamaan itu lebih cantik daripada saudaranya Habil. Jadi saya tidak mau kawin dengan saudara Habil. Saya minta kawin dengan saudara yang bersama saya dalam satu perut ini. Baik, kata Allah Ta'ala, kalau memang kalian itu mau mendapatkan yang kalian inginkan, caranya dengan berkorban. Gitu ya. Ini teori dalam hidup. Dipakai sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Kalau kita di dunia ini kepingin mendapatkan hal yang istimewa, harus berkorban. Saya kepingin beli barang yang mahal, yang bagus, mahal, biasa itu, wajar. Kenapa ini kok mahal? Bagus, gitu ya. Kenapa ini kok mahal? Ada telurnya, gitu ya. Ini murah, ada telurnya, itu saja, begitu ya. Itu teori dalam hidup. Kalau orang kita kepingin beli lebih dari yang lainnya, lebih enak, lebih baik, lebih besar, lebih bagus, gitu ya, lebih kuat. Kata-kata lebih itu berarti uang yang dikeluarkan lebih, ya sudah wajar itu. Gitu ya. Kalau kita kepingin lebih pintar ya belajarnya lebih. Gitu ya. Lebih itu ada effort, usaha yang bertambah. Kalau kepingin lebih, dapatnya lebih, usahanya tidak bisa. Dapatnya lebih, usahanya juga lebih. Dapatnya lebih, usahanya lebih. Tidak bisa usaha tetap sama, hasilnya berbeda. Tidak bisa. Harus usaha ditambah agar mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ini semua untuk menunjukkan kualitas manusia. Kalau memang manusia itu, seorang beriman itu dia kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih di sisi Allah Ta'ala, harus ada tambahan perbuatan. Gitu ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yahu sawfa yura. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa ana sa'yahu sawfa yura. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, dan dia akan dia melihat hasil usahanya lah. Begitu. Jadi kalau orang itu mau meninggal, dia melihat surga yang mau dia terima. Begitu dia melihat. Nanti di kuburnya dia melihat lagi. Dia melihat hasilnya. Sejak di dunia dia melihat, di kuburnya juga dia melihat. Oleh karenanya hendaknya kita dalam hidup ini yang banyak berkorban. Oleh karena kebetulan kita sekarang mendekati Idul Adha, yang orang katakan Idul Kurban, adalah untuk memperingati perbuatannya Nabi kita, Nabi Ibrahim, di mana beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ujian untuk menyembelih anaknya. Apakah itu ujian satu-satunya? Tidak. Sudah jauh sebelumnya dia diberi Allah Ta'ala ujian. Sejak dia masih muda sudah berhadapan dengan kaumnya, dengan orang tuanya, harus bersikap tegasnya. Apa resikonya? Ada resikonya, dibakar. Dibakar loh ya. Gitu ya. Kan memang nantinya tidak terbakar. Ya kalau memang nantinya tidak terbakar, kalau terbakar ya terbakar. Terbakar. Jadi Nabi Ibrahim bukan saya yakin kalau saya itu dibakar tidak terbakar, tidak ada itu. Tidak ada. Kok bisa begitu ya? Kok bisa dia begitu yakin sampai dia mau dibakar? Lihat di sini. Lihat di sini lah, gitu ya. Loh, orang kafir
jangan diremehkan loh ya orang kafir itu. Orang yang melawan Allah Ta'ala jangan diremehkan. Kalau orang beriman itu sabar dengan api di dunia, orang kafir juga sabar dengan api di akhirat. Bayangkan, sama-sama sabarnya. Orang beriman, kalau mau beriman, mau dibakar dia, sabar dia, membela akidahnya. Orang kafir sama, di dalam melawan Allah Ta'ala dia sabar merasakan api neraka. Yang mengatakan bukan saya Allah Ta'ala, fama asbarum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka di neraka. Bayangkan, alangkah sabarnya. Nah, orang kafir itu sabar loh di neraka itu. Lama loh. Kalau manusia kita orang beriman membela Allah Ta'ala dibakar sebentar selesai. Orang kafir tidak selamanya. Nah, sabar dia. Sebagai orang yang melawan Allah Ta'ala terus dia sabar. Nah, oleh karenanya kalau saya balik, hendaknya kita di dalam membela Allah Ta'ala harus sabar. Nah, harus sabar kita. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Orang jawabannya, orang beriman itu waktu mentaati Allah Ta'ala merasa mulia dia. Orang kafir sama. Orang kafir waktu melawan Allah Ta'ala merasa mulia dia. Nah, orang beriman waktu mentaati Allah Ta'ala merasa mulia dia, sabar dia. Ya, kalau melawan Allah Ta'ala, wah, merasa terhina dia, tidak mau. Orang kafir juga begitu. Waktu melawan Allah Ta'ala, sabar dia, karena dia merasa mulia. Waktu mentaati Allah Ta'ala, tidak mau dia, merasa terhina. Nah, jadi sama sebenarnya, sama. Tapi bedanya pada balasannya. Siapa bisa sabar dengan azab neraka? Orang kafir sabar dengan azab neraka, dia sabar. Orang beriman jangan. Nah, gitu ya. Jangan kita sabar dengan azab neraka, sabar dengan penderitaan di dunia inilah. Sabar ke masjid, sabar membaca Al-Quran, sabar berzikir. Lihat para ulama dulu, sabar belajar. Sabar belajar itu sabar mereka. Lalu kemudian ditulis, bayangkan, sabar, ditulis. Mereka menulis di kegelapan malam, ditulis. Nah, setiap hari mereka menulis. Waktunya dipakai untuk menulis, untuk berpikir. Itu para ulama dulu, waktu hidupnya habis untuk berpikir. Sabar mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mulia kalau mentaati Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim juga begitu. Waktu dia diminta Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meletakkan istrinya di daerah haram, apa kata beliau? Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya, anak dan bayi, nah, gitu ya, tidak ada tanaman. Nah, gitu ya, inda baitikal muharram rabbana waj'al fihi, gitu ya. Allah rabbana waj'al muslimin min dzurriyyati. Nah, gitu ya. Dia memohon. Nah, gitu ya. Mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini bagaimana? Saya meninggalkan keluarga saya di tempat yang tidak ada tanaman lah. Andaikan sudah ada tanaman, makanan barangkali loh ya, tidak memastikan, barangkali bisa hidup. Nah, tidak ada tanaman. Nah, gitu ya. Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, dipanggil Siti Hajar, wahai Ibrahim, gitu ya, kamu tinggal kami sendirian di sini. Tidak noleh dia. Dipanggil lagi, tidak noleh dia. Dipanggil lagi tidak noleh. Yang ketiga, saya berkata, apakah ini perintah Allah Ta'ala? Iya. Oh iya, kalau begitu Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan kita. Tetapi bukan lalu serta-merta, oh muncul air, turun hujan, ada kanopi di langit seperti Bani Israel. Tidak semudah itu. Bani Israel itu Nabi Musa memukul lautan terbelah, mukul batu keluar 12 mata air, turun manna wassalwa. Nah, ada burung, ada itu yang melekat di pohon-pohon. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ada kanopi, atap berupa awan. Itu Bani Israel. Hajar tidak. Dia lalu mencari air. Nah, menuju ke Bukit Sofa. Lalu lari dia ke Bukit Marwah. Kembali lagi ke Sofa. Jauh loh itu. Jauh. Sekarang itu ada AC-nya, berat. Ada AC-nya loh itu. Tengah jalan bisa minum. Di tengah, kalau kita ke Sofa Marwah, di tengah jalan itu ada air Zam-Zam. Oh, kehausan, minum. Nah, gitu ya. Rata begini, rata. Seperti kita sudah lari dari ujung kampung ke ujung kampung. Rata. Ada AC-nya, ada air Zam-Zam. Itu tidak ada.
panas matahari, naik ke bukit dia, betul naik, lalu turun, lalu lari ke bukit Marwah, dilihat apa ada air atau tidak ada, turun lagi dia ke bukit Safa. Bukitnya berat tuh, ini orang perempuan sendirian loh itu. Kalau pagi panas, malam gelap, berani tak kita di tengah-tengah kegelapan malam? Itu tidak gampang, tidak mudah. Lalu dari kejauhan dia melihat air itu muncul dari kakinya Nabi Ismail. Lalu kemudian nantinya Nabi Ibrahim waktu dia melihat sudah banyak orang, anaknya sudah dewasa, gitu ya. Falamma balagha ma'as sa'ya, gitu ya. Sudah bisa membantu orang tuanya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma'adza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya itu menyembelih kamu. Kamu ya abati fa'al ma tu'mar sadri insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan, kamu dapat saya menjadi orang sabar lah. Begitu. Nabi Ibrahim bukan lalu berdiskusi, tidak. Nabi Ibrahim tidak berdiskusi, tidak bermusyawarah. Dia mengatakan saya disuruh begini. Nah, tolong siapkan dia jiwamu. Tolong siapkan jiwamu. Mau tidak mau dia harus disembelih. Cuma segera memberitahu saja. Memberitahu saja agar dia menyiapkan jiwanya. Falamma aslama wa talal jabin wa nadana ay Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Waktu keduanya sudah menyerah, baik yang mau menyembelih menyerah, yang disembelih juga menyerah, gitu ya. Sudah letakkan lil jabin kepalanya, gitu ya, diganti Subhanahu wa taala. Diganti dengan, gitu ya, dengan doa-doa. Allah katakan qad saddaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpimu. Fa faidainahu bizibhin azim. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar lah. Kami berikan dia ganti dengan sembelihan yang besar, hewan yang besar lah. Begitu ya. Begitu. Inna dzalika la bala'un mubin. Itu cobaan yang jelas. Kalau cobaannya manusia, ada orang misalnya mengeluh, saya itu, gitu ya, kehilangan kaki saya 2 kaki hilang lah. Kalah. Gitu ya. Saya itu di rumah sakit 1 bulan, saya 2 bulan lah. Ya apa? Saya itu kehilangan harta saya, masih saya tidak bisa makan. Nah, kalah. Kalau cobaan kita diberikan orang lain, kalah. Orang lain lebih besar cobaannya. Siapapun yang mengeluh karena cobaan, dikalahkan orang lain cobaannya. Kalau Nabi Ibrahim tidak ada yang melawan, menyembelih anak lah. Anak meninggal, iya memang, tapi menyembelih tidak ada. Kalau meninggal iya, menyembelih tidak ada. Nah, itu jelas. Bagaimana seseorang Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita seorang itu harus mengeluarkan rasa cintanya yang terdalam, yaitu kepada anaknya untuk Allah Taala. Begitu, begitu ya. Sahabat tuh begitu, sahabat tuh waktu perang ketemu bapaknya, ketemu anaknya, bapak ketemu anak ketemu bapak. Bagaimana? Gitu ya. Bapak di posisi orang kafir atau muslim, anak di posisi orang kafir atau muslim, ketemu begini. Nah, gitu ya, ketemu. Begitu, depan begini berhadapan di peperangan itu. Nah, bapaknya kafir, anaknya kafir, bapaknya muslim, anaknya muslim. Nah, berhadapan. Bapaknya muslim, anaknya kafir. Anaknya kafir, bapaknya muslim, berhadapan. Nah, bayangkan saudaranya yang satu kafir dan satu muslim. Temannya juga begitu. Kenal. Orang Muhajirin itu orang Muhajir, orang Quraisy berhadapan dengan orang Quraisy. Sama-sama orang Quraisynya, kenal mereka. Kalau ada orang keluarganya ya tetangga, ya teman. Nah, begitu ya, tegas mereka. Begitu tegas sebagai orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu ceritanya begitu. Lihat sampai itu saudaranya Aisyah, gitu ya. Asma waktu dia mau ketemu ibunya yang kafir minta izin pada Nabi. Apakah saya boleh ketemu ibu saya? Bayangkan. Nah, silakan. Nah, ya, silakan kamu ketemu. Dari begitu cintanya kepada Allah Taala, kepada nabinya. Begitu. Begitulah. Begitu. Saya tidak pernah melihat, katanya Abu Sufyan waktu di Hudaybiyah, ada seseorang yang begitu dicintai oleh kaumnya. Saya sudah ketemu lihat Kisra, Kaisar dan segala macam raja di dunia, tidak ada raja yang begitu dihormati, dicintai oleh kaumnya. Ya, lebih baik mereka yang kena penderitaan daripada nabinya kena duri lah. Begitu, sahabatnya begitu. Gitu ya. Benar-benar meninggalkan dunianya untuk mencari keridhaan Allah Taala. Begitu. Sahabat itu bukan orang yang tidak punya. Orang yang punya harta meninggalkan dunia untuk Allah Taala.
Begitu ini begitu ya. Tapi itu semua berangkatnya dari apakah pertanyaannya apakah dia merasa mulia lah, itu saja. Kalau dia tidak merasa mulia membela Allah Taala, ya, dia pasti akan merasa mulia kalau menghina Allah Taala. Begitu, itu saja. Begitu, membela dan menghina salah satu. Di mana arahnya? Lebih dekat pada menghina atau pada membela? Lebih dekat pada menghina atau membela, itu saja. Semakin orang itu merasa mulia kalau membela Allah Taala, semakin dekat membela Allah Taala. Semakin dia merasa tidak mulia membela Allah Taala, menjauhi Allah Taala dia. Nah, tidak apa-apa dia tidak membela Allah Taala atau bahkan menghina Allah Taala daripada harus membela Allah Taala. Begitu. Itu harus kita camkan dalam hidup kita. Lalu karena tidak diterima, apa kata yang lainnya? Qala aqtulan naqlu. Kamu akan saya bunuh. Ada apa kaitannya? Gitu ya. Apa hubungannya? Gitu ya. Apa hubungannya antara diterima dan pembunuhan? Gitu ya. Yang menerima kan Allah Taala. Yang menerima kan Allah Taala. Mestinya dia marah kepada Allah Taala sebagai yang memberi keputusan. Begitu ya. Oh tidak. Kamu saya bunuh karena kamu nanti yang akan menghalangi saya dari mengawini saudara saya ini. Apa kata saudaranya? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Takwa itu sidik. Kalau fujur itu kizib. Kata Nabi, alaikum bisidqi. Kamu yang jujur. Fa innahu yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Kalian yang sidik, jujur. Takwa itu jujur. Apa adanya. Wa iyyakum wal kadzib, jangan bohong. Fa inal kadzib yahdi ilal fujur. Berbohong pada fujur, maksiat. Wal fujur yahdi ilan nar. Fujur itu masih bangunan neraka. Kalau seseorang itu tidak sidik, artinya dia berbohong, artinya dia itu sebenarnya butuh kepada ketaatan kepada Allah Taala, tapi dia tidak. Itu bohong namanya. Seseorang misalnya sakit, dia butuh obat, butuh dokter, butuh obat supaya sembuh, tidak mau dia. Begitu ya, dia sakit. Bagaimana caranya supaya tidak sakit, supaya sembuh? Ke dokter. Nanti dokternya kasih obat, begitu ya, supaya sembuh. Sakit, dokter, obat, sembuh lah. Begitu ya. Ini tidak dijalani. Begitu ya. Apa yang terjadi? Tetap sakit. Kalau seseorang itu tidak tahu, sudah tahu tidak mau bahwa Al-Quran, ketaatan kepada Allah Ta'ala, pada keselamatan dunia dan akhirat, membohongi dirinya, menyesatkan dirinya. Sudah tahu dia itu butuh kepada petunjuk, tapi tidak sengaja dia tidak mau. Tidak mau, itu dianggap dalam bahasa Arab jahil. Jahil itu bukan tidak tahu sama sekali. Sudah tahu tapi tidak mau, namanya zalim. Orang zalim, orang jahil. Dan orang kafir itu Allah katakan al-fasikun, sebagai orang fasik, keluar dari fitrah dia, keluar dari aturan. Orang kafir juga al-kadzibun, berbohong orang kafir itu. Dia sudah tahu dia butuh petunjuk, artinya dengan petunjuk itu dia mulia, dia tidak mau berbohong. Loh, saya tanya, kenapa Anda kok tidak berbohong dalam hal membangun rumah misalnya, bangunan? Bisa tidak dia berbohong? Bisa tidak dia berbohong dalam urusan fisika, kimia, matematika, ilmu pasti bohong, dikurangi nilainya? Tidak bisa. Nah ya, di dunia, mengenai dunia tidak bisa bohong dia. Begitu dia bohong, hancur dia. Membangun bangunan, teliti dia. Teliti. Bangunan, rumah, mobil, jalan, semuanya teliti dia. Begitu ya. Tidak ada yang ketelisut, salah, tidak ada. Tepat sekali hitungannya tepat. Cuaca, kok tahu ya orang itu besok ada hujan? Kok bisa tahu dia? Karena yang meramal cuaca itu bukan orang itu.
Yang ramal cuaca itu komputer yang sebesarnya selemari begitu, segini loh. Itu yang ramal itu, bukan komputer kecil, bukan. Komputer yang selemari itu. Yang isinya gitu ya, sekian tera enggak tahu saya, isinya sekian data yang dikumpulkan, diolah, dikeluarkan. Besok jam sekian hujan, bukan besok itu hujan, tidak, jam sekian hujan. Lah, teliti sekali. Itu yang jawab komputer, bukan manusia. Lah, kenapa kok bisa? Soal dunia itulah. Pesawat misalnya. Oh, gini. Seperti tawon pesawat itu. Kok tidak tabrakan ya? Kok pesawat tidak tabrakan? Begitu ya. Pesawat itu begini ya. Oh, gitu. Tidak tabrakan pesawat itu. Tidak tabrakan. Begitu ya. Karena dia diatur. Di langit dia diatur. Pesawat itu diantarkan, bukan bismillah tawakkaltu ala Allah, tidak. Diantarkan. Pesawat itu diantarkan, dikendalikan oleh menara ATC. Nah, gitu ya. Air traffic control begitu ya. Lalu dia dipindahkan sampai turun pada waktunya. Lah, mau turun masih ada pesawat mau turun, jangan turun dulu. Ada yang mau turun dulu. Kalau berbarengan, hancur. Nah, diatur. Begitu ya. Itu pesawat kok bisa dia ngatur, gitu ya. Ngatur pesawat begitu teliti. Nah, begitu ya. Kenapa kok mengenai Allah Ta'ala tidak teliti dia? Padahal dia tahu. Kenapa kok semua ini di dunia ini ada keteraturan? Ikan tetap ada, gitu ya. Semua hewan tetap ada. Kok tidak ada kekurangan satwa ini? Satwa yang dimakan ya, ikan misalnya, kok tetap ada. Serangga, tawon, kok tetap ada. Ada yang ngatur berarti. Mereka tahu bahwa dunia ini teratur, tapi mereka tidak mengakui bahwa itu ada yang ngatur. Nah, tidak mengakui orang kafir itu. Bulan, alam semesta, bintang, kok tidak jatuh ke kita ya? Nah, kenapa tidak ada meteor yang jatuh? Kok tidak banyak meteor yang jatuh? Nah, kenapa? Karena ada pelindung di atas kita. Karena ada bulan. Bulan itu banyak jasanya. Bulan itu dia yang menerima meteor yang jatuh, dia yang menerima. Dia yang megangi bumi supaya tidak goyang-goyang. Bumi dibiarkan berada pada 23,5 derajat bumi itu tetap. Itu yang megangi bulan. Nah, dia megangi bulan itu. Dia berputar, bumi itu tidak berputar begini-begini. Lah, itu ya. Bingung nanti muazzinnya. Lah, itu ya. Dia tidak karu-karuan. Nah, itu dia berputar. Nah, berputar begini 23,5 derajat. Nah, itu ya. Bukan lalu bergoyang-goyang begini, tidak, atau begini, tidak, tetap dia pada porosnya. Itu yang megangnya bulan. Nah, kok tidak ada perubahan di dunia ini apapun namanya. Berarti ada yang mengendalikan. Dia tidak mau mengakui bahwa Allah Ta'ala yang mengendalikan semua itu, yang mengatur. Tidak mau mengakui dia. Nah, gitu ya. Dia tidak mau itu berarti bohong. Nah, tahu bahwa ini ada yang ngatur, tapi tidak mau mengakui. Itu bohong namanya. Nah, itu fujur namanya. Itu yang membuat mereka akan neraka. Nah, gitu ya. Sama dengan anaknya Nabi Adam ini. Kalau memang saudaranya, kalau memang dia butuh dengan istri yang cantik, nah, begitu ya, istri yang cantik, ya maharnya. Nah, ada orang minta anaknya orang misalnya masih dipikir, nah, masih dipikir ini. Tengah-tengah dia mikir ada yang datang, nah, begitu ya, ada yang datang minta. Nah, ya. Ini masih dilamar orang itu. Ya Anda tanyakan dia berani berapa, gitu loh, kok nunggu. Nah, gitu ya. Anda tanyakan dia berani berapa. Begitu ya. Berapa Anda mau bayar mahar? Seadanya. Oh, ini bawa cek sudah. Itu ya, jadi ya enggak bisa, gitu ya. Enggak tahu. Daripada bilang seadanya, nanti yang pegel bapaknya nanti. Begitu ya. Tapi kalau bawa ini, Anda mau ngadakan persepsi berapa? Gitu ya. Oh, saya mau undang 4.000 orang, ini uangnya. Nah, jalan. Soal nanti tidak tahu saya. Nah, pokoknya sekarang dia minta. Anda mau resepsi berapa sih? Nah, itu ya. Anda mau resepsi berapa? Oh, ini saya kasih. Nah, misalnya begitu. Tapi kalau seadanya konflik rame akhirnya. Rame lah. Begitu ya. Dia butuh uang banyak untuk resepsi, tetapi dia tidak jujur. Nah, gini ya. Saya itu mau ngundang 1.000 orang, 1.000 laki, 1.000 perempuan. Oh begitu, iya, tahu. Nah, jadi butuh berapa tidak tahu. Nanti tanya akuntan nanti. Nah, nanti ada hitungannya. Ya, gedungnya sekian. Oh 400 juta ya sudah siapkan. Nah, selesai saja. Terus terang daripada seadanya nanti tidak ada apa-apa akhirnya. Nah, kosong.
Begitu ya. Ini semua berangkatnya dari kebohongan. Kalau jujur ya silakan. Kecuali dia jujur, ya memang ini yang minta orangnya tidak mampu. Saya mau membagikan anak saya, jadi saya sekian dan jadi saya mesti mengeluarkan uang saya. Ya silahkan. Begitu loh, jujur bahwa orang ini memang ngasih sedikit dan saya kepingin rame, jadi saya mengeluarkan uang loh. Begitu loh. Jangan kepingin banyak, gitu ya, tetapi gitu ya, tetapi tidak mau lah. Gitu ya. Ini pepatah mengatakan buruk rupa cermin dibelah. Nah, buruk rupa cermin dibelah. Yang salah cerminnya. Begitu ya, yang salah cerminnya. Loh, kok ada apa? Gitu ya. Buruk rupa cermin dibelah. Karena dia tidak mampu, dia nyalakan membebankan kemampuannya pada orang lain. Nah, gitu ya, orang lain yang disalahkan. Nah, begitu, hidup mesti jujur. Saya perlu begini lah. Begitu loh. Kalau kita tidak mampu, ya katakan tidak mampu. Saya tidak mampu lah. Begini ya, Anda tidak bisa saya terima karena Anda kita sedikit lah, saya lah. Terus terang saja. Tidak perlu berpura-pura. Wah, yang penting cari orang yang baik, pakai kopiah putih dan sebagainya. Loh, iya, kopiah putih murah. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini resep tidak bisa. Begitu ya, tidak gampang. Begitu, ini bukan soal penampilan di luar. Begitu ya, bukan soal penampilan di dalam, yang di luar loh. Yang dilihat manusia itu yang di luar ini, bukan di dalam. Di dalam urusannya Allah Taala. Begitu ya, ini dia oleh manusia matanya lihat yang di luar, kan di dalam itu urusannya Allah Taala. Saya itu orang baik, iya itu urusanmu dengan Allah Taala, bukan dengan saya. Nah, begitu ya, ini dalam hidup harus kita pastikan. Nah, kalau memang si Habil ini kepingin istri yang cantik, ya bayarnya banyak. Seperti Habil, dia memberikan korban yang besar lah. Oleh karenanya kita, gitu ya, kalau Idul Adha, Idul Kurban, gitu ya, yang keluarkan, ya, gitu ya, keluarkan korban yang banyak. Seperti Nabi SAW, Nabi itu berkorban dengan 100 ekor, nah, ekor unta atau kambing saya lupa, gitu ya. Di 63 di antaranya dengan tangannya sendiri. Ali bin Abi Thalib dari Yaman bawa hewan ternak dia. Nah, lalu Nabi SAW dengan tangannya sendiri menyembelih 63 ekor kambing katakan. Nah, begitu dengan tangannya sendiri loh ya, dengan tangannya sendiri. Pantas 9 istrinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau 2 sudah gemeter ya jangan kawin lagi. Anda bisa enggak nyembelih? Repot loh. Megangi kambing itu kepalanya dipegang gini mesti seret satu kali begini, bukan begini. Ini ngiris roti ini. Tapi kalau kambing seret begini harus lepas 1, 2, 3 lepas seret begini lah. Seret. Nabi bisa enggak apa-apa. Pegang seret selesai. 63 kambing dengan tangannya sendiri, sisanya diberikan kepada Ali. Begitu ya, kuat Nabi itu. Begitu ya, kuat. Begitu ya, beliau berkorban banyak. Nah, kalau kita punya uang banyak, tunjukkan saya berkorban banyak. Nah, ini loh saya kambing 10 ekor. Nah, Anda kaya? Ya, saya kaya memang. Saya ingin semua orang tahu kalau saya itu kaya. Tunjukkan. Nah, kalau kaya cuma 1 ekor, sama dengan ustaz akhirnya. Nah, begitu ya, tidak bisa. Ini siapa? 1 ekor ustaz. Oh iya, makasih ya. Ma'ruf sudah mafhum ustaz. 2. Kalau ustaznya 10 ekor, dicurigai. Amplopnya seberapa ini? Nah, oh iya tebel amplopnya. Tidak salah, ustaznya bisa. Tidak salah misalnya. Begitu loh. Jadi orang itu mesti ditunjukkan. Waktu ada ditunjukkan. Saya punya. Nah, begitu ya. Korban, tunjukkan. Bukan tentu tidak menunjukkan apapun. Nah, tunjukkan saya ada. Nah, kita sembelih, berikan pada masyarakat. Nah, tunjukkan saya punya. Nah, bukan tunjukkan pada masyarakat, ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pahalanya sama dengan jumlah bulu yang ada di hewan itu. Pahalanya orang berkorban sama dengan jumlah bulu yang ada di. Silakan dihitung. Per 1 cm begini berapa jumlahnya dikali itu tadi lah. Berapa jumlahnya? 1 ekor kambing. Sebelum darahnya menetes ke bumi, pahalanya sudah di langit lah. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin hadayahu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Taala gitu ya. Dagingnya, darahnya yang sampai kepada Allah Taala itu takwa lah. Takwa itu jujur bahwa saya butuh pahala loh. Begitu ya, butuh pahala.
butuh pahala, keluarkan. Gitu ya. Waktu ngasih orang, doakan saya. Oh iya, saya doakan lah. Lah kalau potongan doakan, doanya apa? Lah, jangan ngasih apa-apa, doanya doa. Didoakan siapa? Tapi kalau sedekah kambing 1 kilo 2 kilo ya, doakan, oh saya doakan supaya selamat, gitu ya, 7 turunan dan sebagainya. Didoakan, doanya orang banyak. Begitu loh, saya butuh doa, memberi sana sini. Untuk sedekah ini ya, tolong doakan saya, tidak apa-apa. Ya, ditampakkan, dasar disembunyikan, ditampakkan lah. Kambing dibagikan, doakan saya, oh saya doakan lah. Ya, anaknya didoakan, istrinya didoakan, mantunya, cucunya didoakan, semuanya lah. Begitu, itu korban namanya, pengorbanan. Memang berat. Gitu ya, tapi ada kemuliaan. Tak enak, tapi ada kemuliaan. Kemuliaan itu tidak enak kemuliaan itu. Gitu ya. Yang enak itu kehinaan. Nah, kalau mulia tidak enak, berat. Mesti dia ada yang mesti ditunjukkan. Nah, itu berat. Nah, gitu ya. Atau korban lebih besar dari itu, korban sapi dan sebagainya, supaya manusia ini kaum muslimin merasakan, bukan lalu gitu ya, seadanya loh. Tidak bisa, banyak. Begitu ya, tunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa saya itu butuh lah. Ada orang yang oleh Allah Ta'ala mungkin rezekinya tidak banyak, dia pahalanya lain lagi, gitu ya. Mungkin dia dengan banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, sering ke masjid, selalu ke masjid, sholat malam, ya itu pahalanya. Tapi ada lagi yang hartanya banyak, lah di situ pahalanya di situ, keluarkan. Nah, begitu ya, kita mau nyimpen harta kita, gitu ya. Ketika Nabi SAW, tidak ada dari kalian kecuali menyimpan harta warisnya, harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri. Begitu ya, harta ahli warisnya artinya harta anaknya, harta istrinya lebih dia suka itu. Bagaimana saudara-saudara? Harta kalian, apa yang sudah kalian makan hilang, yang sudah kalian pakai baju rusak, yang sudah kalian sedekahkan itu indah Allah. Jadi harta kita itu harta kita, gitu ya. Harta yang menghasilkan pahala untuk kita. Nah, sedekahkan. Nanti anak ya cari sendiri. Oh saya dulu juga cari sendiri kok. Biarkan anak cari sendiri lah. Nah, kalau disiap-siapkan semuanya ini untuk anak saya, untuk dihasil mereka sendiri. Nah, kita apa? Punya apa kita? Nah, bukan apa kita? Nah, oh ini untuk saya. Nah, gitu ya. Berikan supaya orang itu terima kambing itu besar, bukan seperapat begini loh. Ya apa ini? Ini makan semua yang besar, seperapat beginilah. Gaji semua ini. Nah, ya sudah tidak apa-apa. Nanti saya dengkul lah. Besar dengkul lah. Begitu ya. Bisa terima banyak. Gitu ya. Jadi orang itu lego. Gitu ya. Orang itu lego menerima Allah. Ini banyak lah. Gitu ya. Lego. Senang orangnya. Kecil segini buat apa lah, yang besar lah, supaya dia merasakan nikmat hari itu. Hari itu dia merasakan dia makan kambing lah, begitu ya, supaya dia setelah makan kambing jadi lelaki di hadapan istrinya lah, begitu ya, kuat begini ya, begitu ya, strong man lah, begitu ya, kuat dia makan kambing lah, makan kambing dia kuat lah, begitu ya, gagah ke masjidnya kuat dia. Tapi kalau kita sedikit seperempat dia tidak bisa. Nah, begitu tidak bisa. Nabi itu makan kambing. Nah, kalau ada dimakan Nabi. Nah, begitu makan kambing. Jadi beliau kuat. Ya, itu kan tidak usah dibicarakan. Beliau tidak makan pun juga kuat. Tidak usah dibicarakan. Itu bukan contoh. Begitu ya. Beliau tidak makan pun juga kuat. Nah, kalau kita saya dikasih makan ini oleh Allah Taala kata saya nah, kita kan tidak. Nah, begitu kita tidak. Kita perlu makan yang bergizi agar kita kuat lah. Begitu ya. Baik, apa kata Habib pada ayat 28? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu mau membunuh saya tidak akan membunuh kamu. Nah, ada sebuah sabda Rasulullah SAW di sini. Idza tawajaha, dia dari Bukhari Muslim, dari Rasulullah SAW. Idza tawajaha al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim kita berhadapan dengan senjata mereka, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya Rasulullah, kalau yang bunuh di neraka, yang membunuh innahu kana harisun ala qatli sahibi. Dia membunuh saudaranya. Nah, keinginan membunuh, ada keinginan membunuh. Begitu ya. Jadi kalau ada orang itu gitu ya, apa tidak boleh membela? Boleh. Kalau kita punya sabu hitam boleh. Gitu ya. Tapi kalau sabu hijau yang gitu ya,
sabuk hijau bukan, gitu ya. Sabuk hijau bukan, sabuk hitam, gitu ya. Sabuk hitam kita bisa banting orang ya, gitu ya. Ya kalau orangnya gitu ya mau banting kita, nah kalau bawa pistol, kita mau gini dor ngeblok selesai. Tapi kita tidak bisa, kita tidak bisa lah, tidak bisa. Begitu ya, ya sudah mau diapakan? Nabi SAW pernah beliau dihadapkan begini dengan pedang. Waktu beliau tidur, beliau letakkan pedangnya di pohon, gitu ya. Waktu beliau bangun sudah ada orang Badui. Siapa yang bela kamu? Allah Taala, langsung terlepas. Nah, terlepas pedang itu dari tangannya orang tadi. Dia bela Nabi SAW. Nabi bunuh tidak. Tidak dibalas Nabi SAW. Nabi tidak balas. Kamu tadi membunuh saya, sekarang mau saya bunuh. Nah, ini orang bodoh. Jadi orang tidak pintar. Jadi Nabi tidak membalasnya. Jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Begitu ya, membalas kejelekan dengan kejelekan itu bukan wataknya orang beriman. Begitu ya, wa yadrabil hasanah as-sayyi'ah, membalas yang jelek dengan cara yang baik, itu orang beriman. Jangan ada keinginan untuk menzalimi orang yang menzalimi kita. Wala takhun man khanak, jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Dia kan mengkhianati saya. Sekarang waktunya saya balas dendam. Tidak. Nah, Nabi SAW waktu beliau masuk Mekah, lalu orang Quraisy menyerah, kata Umar Khattab, "Hadza yaumul intiqam," hari balasan. Gitu ya. Lalu Nabi tanya kepada orang Quraisy, "Menurut kamu saya itu bagaimana?" "Antal Karim, Ibnul Karim." Nah, kamu itu orang baik, orang baik. Nah, baik. Gitu ya. "Idzahabu fa antum tulaqu," silakan kalian pergi sekarang. Nabi bebaskan orang-orang yang pernah menghina beliau, gitu ya, pernah menyakiti beliau. Nah, begitu ya. Jangan kita itu jadi rusak karena kerusakan orang lain. Gitu ya. Itulah nanti di hari kiamat, bukan di hari kiamat, gitu ya. Nabi bersabda di sini, waktu Utsman bin Affan mau dilengserkan, gitu ya. Apa kata Utsman? Asyhadu anna Rasulullah SAW qala. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna satakun fitnah," akan terjadi fitnah. Al-qa'id biha khair min al-qa'im, yang duduk lebih dari orang yang berdiri. Wal qa'im khair min al-mashi, yang berdiri saja diam lebih dari yang berjalan. Wal mashi khair min as-sa'i, yang berjalan pelan-pelan lebih dari yang berjalannya untuk ngoncok. Ya, berjalannya terburu-buru, sa'i. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang masuk ke rumah saya dan kemudian dia mengarahkan senjatanya kepada saya untuk membunuh saya? Apa kata beliau? Kun ka ibni Adam, jelas seperti anaknya Nabi Adam. Nah, gitu. Artinya kalau bisa membalas ya bisa. Tapi kalau tidak bisa bagaimana? Menyodorkan senjata. Dulu hanya pedang, sekarang pistol. Disodorkan begini. Nah, tidak bisa. Begitu ya. Menyerah. Inilah sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu di dunia ini punya keinginan untuk balas kejelekan dengan kejelekan. Ini jadi rusak kita. Nah, gitu ya. Apakah itu baik buat yang bunuh? Tidak baik, ya. Tidak baik untuk yang membunuh, ya. Di mana kata Nabi SAW, setiap orang yang terbunuh di dunia ini akan memberikan sahamnya berupa dosa kepada anaknya Nabi Adam. Nah, gitu ya. Setiap orang yang membunuh, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Nah, tidak ada orang yang terbunuh kecuali anaknya Nabi Adam yang membunuh itu dapat bagian dosanya. Kalau ada 1 juta orang terbunuh, dosa 1 juta orang. Kalau ada 100 juta orang terbunuh, dia dapat dosanya membunuh 100 juta orang. Begitu ya. Kalau di dunia ada 100 juta orang tewas, maka dosanya anaknya Nabi Adam dikali 100 juta. Nah, kenapa? Li'annahu kana awwal man sanna al-qatl. Karena dia pertama kali mengajarkan pembunuhan. Nah, hati-hati. Gitu ya, hati-hati. Gitu ya. Dia yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Jadi kalau ada orang membunuh orang itu dosa, dan dia menyumbangkan juga dosanya kepada anak Nabi Adam. Nah, begitu ya. Ini hasil dari orang mengikuti hawa nafsunya. Fa tawwa'at lahu nafsu qatl akhi. Nah, gitu. Ya, saya ini akhafullaha rabbul alamin. Saya takut pada Allah Taala. Rasa takut pada Allah Taala itu, saya katakan tadi, membuat orang tercegah dari berbuat maksiat.
Baik. Ini uridu an tabwa bi fi ismika. Saya kepingin kamu kembali kepada Allah Taala bukan membawa dosa saya, dosa-dosa kamu. Fataqam ashabin nar, kamu masuk neraka. Wa zalika jazaa'uz zalimin, itu balasannya orang yang zalim lah. Begitu. Ini jelas ini sudah. Ya. Kalau ada orang menzalimi kita, berarti dia itu mengambil dosa kita. Sekecil apapun, sebesar apapun kezalimannya, dia mengambil dosa-dosa kita. Jadi jangan kita membalas kezalimannya dengan kezaliman, hilang nanti kesempatannya. Ada orang zalim, ya biarkan saja. Dia menghina saya, ya biarkan saja. Orang tidak ada kerjaan. Karena dia tidak ada kerjaan, jadi dia menghina kita, mengganggu kita, memaki kita, membuka aib kita, tidak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan, ada orang kegiatan, tidak ngurus orang, dia tidak menghina orang. Buat apa? Karena tidak ada kerjaan, dia menghina orang, dia mencaci maki sana sini, termasuk kita. Bahasa apa? Kan saja. Itu urusannya dia dengan Allah Taala. Gitu ya. Baik. Fatawat lahu nafsu qatan akhi. Dia mengikuti hawa nafsunya. Tawat. Dijadikan hawa nafsunya itu kita menjadikan dia itu patuh, gitu ya, kepada nafsunya. Hawa nafsunya menjadikan dia itu senang melihat pembunuhan akhi saudaranya. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin, dibunuh saudaranya. Baik. Orang rugi dia, terasa rugi. Apa hasilnya apa? Apakah dia sesudah membunuh Habil kawin dengan saudaranya? Mana? Hilang, dia tidak ada. Begitu ya. Apakah sekarang saya berhasil membunuh saudara saya bisa kawin? Tidak bisa. Begitu ya, tidak mau, tidak terjadi. Lihat, apa hasilnya? Hilang semua. Kebaikan yang kenikmatan yang mau dia rasakan hilang semua. Bahkan azab yang dia rasakan, yang mau dia rasakan bahkan. Tidak ada hasilnya. Gitu ya. Lalu setelah dia membunuh saudaranya, tidak ngerti caranya menguburkan saudaranya. Lah tadi syaitan ngasih ilham dia bunuh saudaranya. Sekarang saudaranya mati kok tidak ngasih ilham syaitan? Tidak bisa. Syaitan ngasih ilham. Tidak bisa. Gitu ya. Syaitan bisa ngasih ilham kerusakan, kebaikan tidak bisa. Syaitan tidak ngasih ilham kebaikan. Terpaksa Allah Taala mengirim fa ba'dallahu ghuraban. Gitu ya. Dikirim burung gitu ya, yang berkelahi. Lalu yang satu mati oleh yang hidup tadi. Dikuburkan yang mas tadi. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, supaya dia tahu bagaimana menguburkan saudaranya. Ya. Bunuh bisa, ngubur tidak bisa. Bunuh bisa, ngubur tidak bisa. Kenapa orang bisa ngubur? Iya, tidak ngerti loh. Bunuh bisa, kenapa ngubur tidak bisa? Ya syaitan. Sekarang saya tanya, bagaimana ngubur? Ya tidak bisa, tidak bisa. Syaitan itu kerusakan, bukan kebaikan. Gitu ya. Qala ya wailata, sungguh rugi saya. A'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Gitu ya. Sungguh celaka saya tidak bisa seperti burung. Ini burung bisa nguburkan saudaranya. Fa wariya sawata akhi. Supaya saya bisa ngubur saudara saya, enggak ngerti saya. Diajari oleh burung, oleh hewan. Fa asbah minan nadimin. Akhirnya dia menjadi orang yang menyesal. Tidak ada gunanya. Menyesal kemudian tidak berguna. Lalu ayat ketiga, ayat kedua, min ajli zalik, oleh karenanya, ada lanjutannya, min ajli zalik, kata ala Bani Israil, ada hubungannya apa dengan Bani Israil? Kata ala Bani Israil, kami tahu Bani Israil, ana man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fatana fil ardi faqad ma qatala an-nasa jami'an. Orang yang gitu ya, Bani Israil itu Allah Ta'ala dijadikan disebut namanya karena Bani Israil itu kaum suku etnis yang paling senang membunuh orang. Dia tidak bisa nyuruh orang, paling senang. Gitu ya. Allah Ta'ala katakan siapa yang membunuh satu manusia tanpa ada alasan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, kalau dia membebaskan seseorang, gitu ya, seperti menghidup semua manusia. Seseorang itu lebih baik tidak sengaja mengampuni seseorang kalau dia salah daripada tidak sengaja menghukum orang padahal dia tidak salah. Kursi listrik pertama kali di Amerika ditetapkan untuk seorang anak kulit hitam, negro, di mana dia itu berada di lokasi pembunuhan. Apa yang terjadi? Diletakkan di kursi listrik. Lalu setelah dia mati, baru diketahui bahwa pelakunya bukan dia. Orang sudah ada. Begitu ya, itu terjadi. Gitu ya. Dia dihukum mati karena atas perbuatan yang dia tidak kerjakan. Dan masih banyak lagi ada orang yang dituduh tahun 70-an. Tahun 70-an dia dituduh, gitu ya. Baru berapa tahun yang lalu dibebaskan dia. 40 tahun lebih di penjara.
dengan tuduhan membunuh. Nah, hukuman seumur hidup. Setelah ditemukan ternyata bukan yang bunuh, dibebaskan. Orang itu di penjara umur 30 katakan. Umur 70 keluar dari penjara. Mengerjakan apa dia? Umur dikeluarkan dari penjara, mengerjakan apa? Setelah 40 tahun. Begitu ya. Iya kalau 45 tahun, misalnya umur 25 dituduh membunuh, masuk. Umur 70 keluar dari penjara, kerjakan apa dia? Nah, umrah perlu dibimbing. Nah, gitu ya. Jangankan kerjakan ini masak, tidak bisa masak. Sekolah ya tidak bisa 70, repot. Nah, hilang kesempatan emas hidupnya. Karena dituduh berbuat sesuatu itu mestinya dia mendapatkan ganti rugi puluhan miliar, bukan puluhan miliar mestinya, atas kehilangan kesempatan menikmati hidupnya. Uang datang tapi tidak bisa, dia mau kawin bagaimana? Nah, begitu ya, tidak bisa. Dulu dia waktu masih muda bisa begini, sekarang tidak bisa. Mau beli coklat nanti kena gula nanti. Nah, begitu ya. Mau gini, tidak bisa. Kesempatan emas hidupnya, gitu ya, masa itu hilang di penjara. Nah, itulah terjadi di Amerika yang katanya negara adil dan sebagainya, tidak ada, isinya kezaliman. Ya. Insyaallah akan selanjutnya pada waktu kesempatan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.